Jadi pagi ini kita itu akan bahas satu topik yang namanya jalan kaki. Untuk pembuka awal, saya mau kasih tahu teman-teman dulu bahwa dalam proses yang namanya burning kalori atau bakar kalori, buat teman-teman yang belum tahu, kalori itu adalah satuan energi dari makanan dan minuman. Ya, jadi kalau teman-teman pikir minuman nggak ada kalori, ya ada teman-teman. Ya. Makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita diproses dalam hal yang namanya metabolisme. Jadi kalau teman-teman dengar metabolisme itu adalah proses pembentukan energi yang terjadi dalam tubuh dan terjadi di semua sel. Nah, ini salah satu mitos atau salah satu hoax yang sering terjadi adalah bahwa metabolisme itu terjadi hanya di sistem pencernaan, metabolisme terjadi di otot, metabolisme terjadi di bagian-bagian tertentu. Enggak, teman-teman. Metabolisme itu terjadi di semua sel tubuh. Jadi kita nih kan kumpulan dari triliunan sel. Jadi triliunan sel di tubuh kita itu mengalami yang namanya metabolisme. Ini kayak misalnya klip-klip nih. Nah, ini salah satu bentuk metabolisme yang ngebuat energi yang akhirnya mata saya bisa kelap-kelip. Tuh. Kelap-kelip, kedap-kedip. Ya, jadi itu salah satu contoh metabolisme. Dan teman-teman harus paham bahwa semua anggota tubuh, seluruh sel di dalam tubuh itu melakukan yang namanya metabolisme yang akhirnya bisa menghasilkan energi. Ya, nah kita balik lagi. Kalori, pembakaran kalori yang masuk itu dibagi atau digunakan energinya menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah BMR, basal metabolic rate, atau energi yang digunakan pada saat kita beristirahat atau pada saat kita nggak ngapa-ngapain tuh, kayak kita tidur, kita bernapas, itu masih butuh energi, teman-teman ya. Jangan dikira kalau kita tidur mas badan langsung shutdown. Enggak, kita tuh bukan robot teman-teman yang bisa pakai saklar on off. Pada saat kita tidur pun terjadi pembakaran kalori. Jantung masih pompa darah, terus masih bernapas, kemudian recovery cell, terus detoksifikasi yang terjadi secara alami lewat hati pada saat kita tidur, itu semua butuh energi, ya. BMR, basal metabolic rate. Yang kedua itu thermic effect of food, TEF, digunakan kalori atau energi yang digunakan untuk memproses sistem pada saat kita makan. Nah, gerak peristaltik, terus gerak pendorong makanan, lambung bekerja, usus semuanya bekerja. Nah, itu juga butuh kalori, teman-teman. Makanya kalorinya masuk ke kategori TEF, thermic effect of food. Kemudian yang ketiga adalah non-exercise activity thermogenesis atau NIAT. NIAT adalah aktivitas yang dilakukan di luar olahraga, gerak aktif. Ini kayak saya tuh, duduk berdiri, jalan ke warung depan, main sama anak, cuci piring, terus ngelap kaca. Pokoknya yang kayak gitu-gitu tuh di luar olahraga itu termasuk non-exercise activity thermogenesis. Nah, satu lagi, exercise activity thermogenesis adalah olahraga. Apa yang membedakan antara gerak aktif dengan olahraga adalah satu, durasi, dua, continuity, tiga, ada yang namanya, saya lupa istilahnya tuh. Pokoknya kalau kita lakukan gerakan itu secara continuity, berulang-ulang, terus ada durasinya, berapa lama, itu termasuk gerakan olahraga, teman-teman. Nah, salah satu gerakan yang hari ini kita akan bahas adalah jalan kaki. Jalan kaki, kalau ke warung depan, itu namanya non-exercise activity thermogenesis. Tapi kalau jalan kaki yang kita lakukan dengan durasi tertentu, dengan jarak tertentu, dengan waktu tertentu, dengan kecepatan tertentu, dan kita lakukan secara continuity, itu namanya olahraga. Misalnya, teman-teman jalan ke warung depan, ke rumah, jalan ke warung depan lagi, ke rumah, warung depan, ke rumah, dalam waktu 30 menit, misalnya, dengan kecepatan berapa meter per sekon atau berapa kilometer per jam, dengan durasi waktu tertentu,
itu udah termasuk olahraga, teman-teman. Tapi kalau cuma ke warung depan, beli cabai, balik lagi ke rumah, saya sudah olahraga. Bukan dong, itu bukan olahraga dong. Itu namanya non-exercise activity thermogenesis. So, hari ini kita akan bahas jalan kaki. Jalan kaki apakah bisa buat turun berat badan? Nah, ya. Ini salah satu ini juga apa sih namanya? Yang paling sering ditanyain ke orang. Saya tuh suka bingung ketika banyak orang yang terjebak dengan istilah olahraga yang macam-macam variasi. Saya nggak menyalahkan teman-teman untuk strength training, saya nggak menyalahkan teman-teman untuk yoga, tapi ada baiknya teman-teman pilihlah olahraga yang teman-teman bisa lakukan, yang mudah teman-teman lakukan, yang murah pastinya ya, yang murah teman-teman lakukan dan bisa dilakukan kapan aja di mana aja. Makanya buat saya pribadi, saya lebih pilih kita jalan kaki aja, lebih aktif jalan kaki. Nah, tapi kan itu kata saya. Maka dari itu kita mau hari ini ngobrol. Ada nggak artikelnya? Ada nggak artikel ilmiah yang dukung statement saya barusan? Oke, jadi kita mulai dengan yang namanya jalan kaki, ya. Nah, teman-teman semua, kalau kita lihat di websitenya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada satu informasi tentang manfaat berjalan kaki. Yes, betul banget. Jalan kaki itu adalah salah satu underrated exercise yang orang kadang enggak pilih. Mungkin pilihan terakhir deh olahraganya. Jadi kalau misalnya ada orang yang share tentang jalan kaki, kayaknya nggak terlalu interested, nggak terlalu menarik. Gitu. Tapi kalau ada orang yang share angkat beban, share yoga, share olahraga, misalnya dia ikut olahraga crossfit, olahraga apalagi pokoknya olahraga kardio, itu kayaknya sesuatu yang wow gitu. Tapi pas orang share jalan kaki, apaan sih jalan kaki? Ya karena memang normal, kalau kita jalan kaki ya normal teman-teman ya. Tapi ada namanya olahraga jalan kaki ya. Jalan kaki itu underrated exercise. Betul banget Bang Diki. Ya ini manfaat berjalan kaki teman-teman. Teman-teman bisa lihat di salah satu websitenya di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, itu dikatakan bahwa rata-rata jalan kaki setiap menit dapat memperpanjang hidup 1,5 sampai 2 menit ya. Terus jalan kaki lebih lama setiap hari selama 40 menit. Nah, ada durasi waktunya teman-teman ya. Selama 40 menit adalah cara terbaik untuk menurunkan berat badan. Kemudian jalan kaki cepat. Nah, ada jalan kaki biasa normal, ada jalan kaki cepat. Biasa dikenal dengan brisk walk. Itu dari 20 sampai 20 menit akan memberikan kondisi yang baik bagi jantung dan paru-paru. Wah, lumayan kan? Terus memperbaiki efektivitas jantung dan paru-paru sekaligus membakar lemak tubuh. Dan nomor 5 adalah meningkatkan metabolisme sehingga tubuh membakar kalori lebih cepat, membantu mengurangi stres, terus memperlambat penuaan, menurunkan tingkat kolesterol dalam darah, membantu menurunkan tekanan darah, membantu mengontrol dan mencegah diabetes, sekaligus memperkuat otot kaki, paha, dan memperkuat tulang. Itu dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan dari sini aja kita udah bisa melihat bahwa jalan kaki ini manfaatnya luar biasa, teman-teman. Yang kadang orang seringkali lupakan. Nah, jadi di sini kita punya satu data atau satu sumber yang mengatakan bahwa is okay kalau kita mau jalan kaki. Dan kabar luar biasanya lagi, teman-teman, dari salah satu artikel di tahun 2019, ini di Fox, tentang judulnya itu adalah The Scientist Exercise Will Not Help You Lose Much Weight. Jadi di sini dikatakan bahwa kalau kita terlalu fokus pada olahraga, itu ternyata enggak terlalu banyak membantu kita bisa turun berat badan. Nah, jadi berarti nggak usah olahraga dong? Enggak. Bukan gitu cara ngambil kesimpulannya ya. Jadi kata artikel ini bilang kalau teman-teman terlalu fokus dengan olahraga, itu tidak akan membantu terlalu banyak program teman-teman turun berat badan. Bisa aja turun berat badan, tapi nggak optimal. Kenapa? Karena
yang sebenarnya perlu kita fokuskan itu adalah pengaturan pola makannya, kata artikel ini, teman-teman. Sekaligus kita berolahraga. Apakah dengan berolahraga saja bisa turun berat badan? Bisa. Apakah mengatur pola makan saja tanpa olahraga bisa turun berat badan? Bisa. Tapi akan lebih baik turun berat badannya dengan cara teman-teman mengatur pola makan plus menambahkan olahraga, ya. Kenapa? Karena kalau kita ambil perspektif dari lebih luas, selama dia defisit kalori, apapun cara dan metodenya, teman-teman pasti bisa turun berat badan. Nah, ya, bagus nggak konsumsi topping buat oatmeal kalau kita minum fish soy? Boleh-boleh aja sih sebenarnya. Kalau mau minum fish soy, mau minum susu, selama dia masih dalam kandung kalori harian dan kita defisit kalori, ya tetap bisa turun berat badan. Ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat ada salah satu grafik yang cukup menarik yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Ini saya gedein dikit, kelihatan ya? Oke, kelihatan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa total energi expenditure for an average young adult woman and man. Jadi yang tadi saya bilang tadi teman-teman, BMR, kemudian TEF, thermic effect of food, kemudian exercise activity thermogenesis, kemudian non-exercise activity thermogenesis, ditambahin empat-empatnya, itu disebut dengan total energi expenditure atau total kalori yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi teman-teman bisa lihat, kalau untuk wanita dan untuk pria, itu ternyata lebih banyak pria dalam hal ini BMR-nya dibutuhkan. Ya, total BMR. Dari bagian total energi expenditure, BMR pria lebih besar dibanding wanita. Sementara teman-teman bisa lihat di bagian yang hijau. Bagian hijau itu adalah energi expend from physical activity, yaitu bagian dari pembakaran kalori yang sumbernya dua, olahraga dan non olahraga atau gerak aktif. Nah, sehingga teman-teman yang harus teman-teman pikirkan itu adalah bagaimana teman-teman bisa mengatur kalori harian teman-teman agar bisa mencukupi minimal BMR dulu. Nah, ya, karena banyak orang yang fokus pada kalori harian, tapi mereka lupa bahwa kebutuhan BMR mereka tuh ternyata lebih besar dibanding defisit kalori yang mereka lakukan. Ambil contoh misalnya yang 800 kalori, yang 900 kalori, itu mah BMR aja belum tentu cukup, teman-teman. Ya, makanya bisa aja turun berat badan, tapi efek negatifnya banyak. Lagi rutin jalan kaki minimal 30 menit, semoga konsisten. Ya, betul banget. Ya, jadi yang paling penting itu adalah bagaimana bisa memulai dan mempertahankan apa yang sudah dimulai, konsisten. Ya, karena paling penting itu sebenarnya, teman-teman. Nah, jadi kita langsung ke artikel yang pertama, yaitu adalah artikel yang terbitan tahun 2021, teman-teman. Ya, judulnya adalah How Walking Can Help You Lose Weight and Belly Fat. Jadi artikel ini langsung ngasih statement bahwa kalau kita jalan kaki itu ternyata bisa menurunkan berat badan kita sekaligus lemak di perut kita, belly fat. Ya, jadi di artikel ini dibilang bahwa kalau teman-teman pengen turun berat badan dan sehat sekaligus bugar, yang paling penting itu adalah exercise regularly. Artinya olahraga yang konsisten, reguler. Mau dia seminggu 3 kali, mau dia seminggu 4 kali, mau dia seminggu 5 kali, yang penting konsisten. Dan pastikan ada waktu untuk rest, istirahat. Ya. Kenapa kata artikel ini? Karena kalau teman-teman itu sudah bugar secara fisik, itu dapat mengurangi resiko di mana teman-teman terkena penyakit jantung, kemudian diabetes, sama kanker. Nah, itu adalah manfaat umum ketika teman-teman melakukan olahraga secara reguler. Dan teman-teman semua, di sini dikatakan bahwa fortunately, walking is a great form of physical activity that's free, low risk, and accessible to most people. Nah, jadi dibilang bahwa kalau teman-teman jalan kaki itu merupakan salah satu
gerakan olahraga di sini dibilang bahwa salah satu gerakan olahraga yang free, gratis, resikonya rendah, ya, dan dapat diakses oleh setiap orang. Kenapa resikonya rendah? Kalau teman-teman strength training, teman-teman kalau belum paham, teman-teman bisa cedera. Teman-teman bisa aja kelebihan beban. Teman-teman bisa aja mengalami DOMS atau waktu yang cukup lama atau teknik ngangkat beban yang keliru. Begitu juga dengan yoga. Kalau tidak menguasai teknik pernapasan, kalau tidak ada instruktur yoganya, saya kalau ikut yoga teman-teman, waduh, melipat-lipat susah. Apalagi ikut pilates juga nggak bisa. Bukan nggak bisa, bisa tapi butuh ada instruktur, ada butuh segala macamnya, butuh effort lebih lah, ya. Nah, kalau jalan kaki itu resikonya rendah teman-teman. Keluar rumah jalan, nggak mesti ngapa-ngapain. Persiapannya juga nggak ribet. Keluar jalan udah selesai, ya. Dan accessible to most people. Semua orang bisa melakukannya. Ya, kalau angkat beban kan harus punya dumbbell, minimal kettlebell atau strength apa namanya tuh? Aduh, saya lupa namanya tuh. Yang band itu tuh karet yang bisa ini segala macam, atau teman-teman ke gym. Terus kalau jalan kaki ya pakai baju yang nyaman sesuai dengan teman-teman, keluar rumah jalan. Ya, jadi benar-benar accessible to most people. Bahkan orang yang di gurun Sahara tinggal pun masih bisa jalan kaki, ya. Karena siapa tahu di Nepal misalnya, di Nepal kan nggak ada gym misalnya. Nah, gimana dia mau angkat beban? Angkat batu berarti. Jadi accessible to everyone, ya. Faktanya teman-teman, walking is not just good for you, is one the easiest form of exercise to incorporate into your day-to-day life. Nah, jadi faktanya teman-teman, berjalan kaki itu bukan hanya bisa ngebantu teman-teman dalam berolahraga, tetapi juga salah satu gerakan olahraga yang bisa dikombinasikan dengan aktivitas harian. Ya kan kita kan biasanya ya memang jalan kan, udah terbiasa untuk jalan. Nah, tinggal kita tambahkan aja karena ini bukan sesuatu yang baru buat tubuh kita. Karena kita udah terbiasa buat jalan kaki juga, gitu kan. Dan artikel ini bilang bahwa dengan jalan kaki itu burn kalori, teman-teman. Bakar lebih banyak kalori, ya. Walaupun bagaimanapun daily calorie needs vary from person to person. Tiap orang kalorinya beda-beda dan sudah ada penelitian yang menyatakan bahwa dengan kita rutin jalan kaki itu bisa membantu kita membakar lebih banyak kalori dan akhirnya bisa membantu kita untuk turun berat badan. Lebih jauh teman-teman, orang-orang yang sering kali aktif secara fisik, gerak aktif, itu ternyata membakar lebih banyak kalori dibanding orang yang sedentary. Ya jelas, ya. Orang-orang yang duduk, diem aja, mager, nggak ngapa-ngapain, dibanding orang yang gerak aktif, otomatis kalori yang dibakar lebih banyak. Nah, ya. Bagaimanapun teman-teman, modern living and work environment may mean that you spend large part of your day sitting, especially if you have an office job. Nah, ini adalah tantangan kita sekarang nih teman-teman, ya. Kebanyakan dari kita itu duduk seharian. Pergi naik motor, duduk. Pergi naik Grab car, duduk. Pergi naik mobil pribadi, duduk. Sampai di kantor, jalan bentar, pakai lift biasanya. Ya, pakai lift karena misalnya di lantai atas, duduk seharian, istirahat, jalan bentar ke kafetaria atau pergi kafe, makan siang, duduk. Terus nanti lanjut kerja sampai sore, balik lagi ke rumah di kendaraan, duduk. Jadi sebagian besar waktu kita tuh bukan dihabiskan buat tidur, tapi dihabiskan buat duduk, teman-teman. Nah, faktanya teman-teman, ada penelitian yang menyatakan bahwa sitting too much will kill you. Kenapa? Karena ketika teman-teman terlalu banyak duduk, selain proses burn more kalorinya lebih berkurang, itu juga akan banyak sekali bagian-bagian tubuh yang diberi beban terlalu banyak, dan itu dilakukan oleh kita setiap hari. Nah, jadi alangkah lebih baiknya teman-teman menambahkan gerak aktif harian dalam aktivitas harian teman-teman. Yang tadinya misalnya teman-teman terlalu banyak duduk di kantor, teman-teman bisa pasang alarm atau reminder
per 1 jam, atau per 30 menit, atau per 45 menit, teman-teman berdiri, terus teman-teman bisa relaksasi, atau teman-teman bisa stretching. Ada banyak gerakan-gerakan stretching yang bahkan teman-teman bisa temukan di situs Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di mana teman-teman bisa tetap tetap bergerak dan tidak terlalu banyak duduk di depan komputer atau depan laptop teman-teman, ya. Dan ternyata teman-teman, sedentary lifestyle atau gaya hidup yang mager, nggak ngapa-ngapain, nggak aktif kayak gitu, itu ternyata bukan hanya berkontribusi dalam proses kenaikan berat badan, tapi juga berpotensi untuk meningkatkan resiko masalah kesehatan teman-teman. Dari masalah sendi, masalah tulang, terus belum lagi masalah sistem peredaran darah, dan masih banyak lagi hal-hal yang berpengaruh kepada tubuh teman-teman. Maka dari itu, trying to get more exercise. Coba olahraganya lebih berbanyak, lebih sering dengan walking, jalan kaki lebih sering, ya. Kenapa? Karena di sini bilang bahwa walking more can help you burn more calorie and reduce this risk. Jadi dengan kita jalan kaki itu membantu kita membakar kalori lebih banyak dan menurunkan resiko kesehatan yang tadi akan menyerang kita kalau kita gaya hidupnya tidak aktif. Oh, berarti jalan kaki lebih bagus dong dibanding angkat beban. Enggak gitu. Bukan begitu ngambil kesimpulannya. Suka bingung ya, sekarang tuh suka kayak gitu, ya. Oh, kamu nggak suka dia, berarti kamu benci sama dia. Bukan gitu cara ngambil kesimpulannya, teman-teman, ya. Di sini kita bahas topiknya jalan kaki, bukan berarti jalan kaki lebih bagus dibanding angkat beban. Enggak, bagus, semuanya bagus, ya. Angkat beban bagus, jalan kaki bagus, pilates bagus, yoga bagus, semua olahraga bagus. Tapi hari ini kita bahas topiknya adalah kalau kita jalan kaki, apa sih manfaatnya? Nah itu, ya, kita nggak membandingkan antara jalan kaki dengan angkat beban, enggak, ya. Faktanya teman-teman, jalan kaki dengan kecepatan dengan jarak 1,6 km itu ternyata rata-rata bisa bakar 100 kalori, guys. Nah, jalan kaki 1,6 km rata-rata bisa bakar 100 kalori. Depending, tergantung dari jenis kelamin dan berat badan teman-teman. Nah, ini juga nih yang jadi PR kita. Teman-teman, ketika teman-teman berat badannya dalam kondisi berlebih, misalnya 80 kilo, 90 kilo, teman-teman jalan kaki nih 30 menit, atau teman-teman jalan kaki dalam jarak jangka waktu 40 menit, sekaligus jaraknya 2 km. Kalori yang dibakar akan lebih banyak dibanding ketika teman-teman berat badannya udah mulai turun, let's say misalnya 60 kilo. Teman-teman jalan kaki dengan durasi yang sama, dengan jarak yang sama, dengan kecepatan yang sama, kalori yang dibakar beda. Kenapa? Karena orang yang dalam kondisi berat badannya udah berlebih, itu seperti udah ngangkat beban, teman-teman. Jadi kalau dia olahraga pun, kalori yang terbakar otomatis lebih banyak dibanding ketika dia sudah turun berat badan. Maka dari itu, penting sekali teman-teman untuk meningkatkan intensitas, meningkatkan durasi olahraga, meningkatkan misalnya teman-teman angkat bebannya lebih banyak bebannya, supaya apa? Supaya kalori yang terbakar lebih banyak. Nah, jadi teman-teman jangan bilang, saya udah melakukan olahraga, kok dulu waktu saya olahraga kayak gini, berat badannya lebih banyak turun dibanding sekarang saya olahraga yang sama. Ya beda dong. Kan beban yang dilakukan oleh tubuh kan beda. Jadi, kalau teman-teman berat badannya udah turun dan teman-teman pengen melakukan olahraga yang sama, tambah durasinya, tambah bebannya, tambah kecepatannya, kayak gitu, ya. Jangan sampai teman-teman terjebak dengan pola pattern olahraga yang sama, begitu terus, tapi teman-teman mengharapkan ekspektasi hasilnya beda, ya. Ada yang bilang kalau kita sudah obesitas nggak boleh jalan kaki, better sepeda statis. What do you think? Tergantung dari kondisi si orang yang bersangkutan, ya. Karena yang bisa ngediagnos adalah dokter. Kalau misalnya dokter udah bilang ini udah
lututnya udah nggak bisa nopang tubuhnya lagi nih buat jalan kaki. Ya udah, berarti nggak bisa. Nah, kalau saya pribadi, saya nggak bisa langsung ngasih judgement, oh enggak, kamu harus jalan kaki, enggak, kamu harus sepeda statis. Tapi always listen to your body, teman-teman. Selalu usahakan untuk mendengar tubuh kita sendiri. Kalau misalnya kita rasa kita mampu dan dokter, misalnya kita berkonsultasi dengan dokter, dokter kita bilang, it's okay jalan kaki, ya udah, jalan. Tapi kalau misalnya dokter bilang lututnya sudah tidak mampu, tapi teman-teman merasa mampu, teman-teman coba masih terasa nyeri, stop, coba alternatif lain dengan teman-teman sepeda statis. Semuanya bagus, mau sepeda statis bagus, tapi kalau yang tidak punya sepeda statis gimana dong? Gimana? Kan kita jadi sulit kalau kita mau kasih judgement, harus sepeda statis. Aduh, harus sepeda statis ya? Saya nggak ada biaya nih buat beli sepeda statis. Nah loh, susah juga kita kan. Jadi makanya kita harus lebih bijak untuk mencari solusinya, teman-teman ya. Kak, mau tanya tentang angkat beban. Katanya kalau pengen ototnya tumbuh, tumbuh seperti pohon. Latihannya harus progres. Ya betul, progressive overload namanya. Nah, kalau kita tetap sama terus latihannya, itu ototnya bisa hilang apa gimana? Otot nggak bisa hilang. Ya, jadi yang pertama, otot nggak bisa hilang. Jaringan otot selalu ada di tubuh. Tapi ini buktinya tertutup lemak, ya memang lemaknya berarti lebih banyak dibanding otot. Ya. Terus mungkin maksudnya adalah ototnya akan mengecil. Betul, ada istilahnya namanya sarkopenia. Ya, jadi di usia 30 tahun ke atas, tubuh secara alami akan mengalami kehilangan massa otot, teman-teman. Nih, saya kasih tahu nih buat teman-teman semua. Jadi jangan investasinya ke saham, investasi ke tanah, investasi ke properti. Apakah itu nggak boleh? Boleh. Tapi jangan lupa juga tambahkan investasi ke tubuh. Kalau kata bapak saya, apalah banyak duit tapi nggak bisa nikmatin sakit-sakitan. Oh, saya bilang enggak lah ya, lebih bagus itu adalah banyak duit, sehat. Nah, itu lebih bagus. Daripada sehat tapi waktu tua nggak bisa nikmatin duit, nah sama aja kan. Jadi back to topik, teman-teman, mulai tambahkan investasi ke tubuh ya. Apakah ototnya akan hilang? Otot nggak akan bisa hilang, ototnya tetap. Ya, tapi nanti akan ada sarkopenia pada usia 30 tahun ke atas. Maka dari itu mulai dari sekarang investasi ke massa otot tubuh, teman-teman. Jaga ya. Dan teman-teman, di sini dibilang bahwa satu penelitian mengukur berapa kalori yang dibakar dari rata-rata fitness level burn after walking at a brisk pace of 3 to 5 km per hour or running at pace 6 mph for about a mile. Results show that those who walk at brisk pace burn an average of 90 kalori per mile. Wow. Jadi ada penelitian, teman-teman. Ada dua grup. Grup pertama disuruh jalan cepat. Grup pertama suruh jalan cepat. Grup kedua itu disuruh lari jogging dengan kecepatan 6 mph ya. 9 mile per hour. Terus ketika diukur berapa kalori yang dibakar, ternyata orang yang jalan cepat kalorinya lebih banyak dibakar dibanding orang yang lari dengan kecepatan tertentu. Nah, ini kata penelitian. Kata penelitiannya itu bilang kayak gitu ya. Dan teman-teman, untuk lebih jauh, mau dia lari, mau dia jalan kaki, itu bakar lebih banyak kalori, sama aja. Dan it only burn around 23 kalori lebih banyak rata-rata dibanding kalau misalnya kita olahraga jalan kaki. Ya, jadi kalori yang lebih bakar itu paling cuma 23 kalori per meal ketika kita berlari, dibanding kalau misalnya kita jalan cepat itu bisa 90 kalori per meal. Dan untuk meningkatkan intensitas dari jalan dan membakar lebih banyak kalori, cobalah untuk berjalan dengan ketinggian. Nah, itulah sebabnya kalau teman-teman ada tempat gym ya, biasa yang ada untuk jalan itu, apa sih nama alatnya kok saya tiba-tiba lupa, astagfirullahaladzim. Itu teman-teman coba main di incline, bukan main di speed ya. Speed boleh, tapi coba mainnya di incline, di ketinggian, tapi speednya konstan. Nah, itu lebih terasa, teman-teman. Jalan.
wah jalan naik ke atas. Itu lebih terasa bakar kalorinya lebih banyak. Oke? Nah, betul, terima kasih treadmill. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mohon maafkan saya, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman treadmill, mainnya coba di incline, ya. Terus ternyata teman-teman, jalan kaki itu juga it help preserve lean muscle. Jadi ototnya tuh juga terjaga kalau kita sering jalan kaki. Exercise, including walking, can help counter this effect by preserving lean muscle when you lose weight. Nah, kenapa? Kebanyakan orang-orang yang turun berat badan itu fokusnya pada timbangan, sehingga mereka lupa bahwa yang biasanya turun itu adalah air atau ototnya. Nah, dengan teman-teman menambahkan olahraga jalan kaki pada saat teman-teman program diet, teman-teman bisa menjaga agar otot tetap, yang turun adalah lemak berlebih di tubuh teman-teman. Ya. Sekali lagi teman-teman, kesimpulannya bukan, oh berarti jalan kaki lebih bagus dibanding olahraga lain. Enggak, bukan begitu. Tapi dengan teman-teman jalan kaki, teman-teman bisa membantu supaya massa otot teman-teman itu tidak turun atau tidak hilang ketika teman-teman melakukan program diet, ya. Dan teman-teman semua di sini dikatakan bahwa regular exercise can reduce age-related muscle loss, helping you retain more of your muscle strength and function in later years. Jadi dengan teman-teman sering olahraga rutin, ya, itu teman-teman bisa membantu dalam hal ini menjaga massa otot teman-teman agar tidak hilang secara reguler. Ya, seperti yang tadi saya bilang, sarkopenia di usia 30 tahun ke atas. Dan ini yang terakhir teman-teman, ternyata dengan jalan kaki itu bisa mengurangi belly fat. Teman-teman semua, belly fat dengan visceral fat tolong dibedain, ya. Walaupun namanya sama-sama lemak perut, tapi belly fat biasanya adalah lemak yang berada di subkutan atau di bawah lapisan kulit, sama kayak lemak yang di pipi, lemak yang di sini, tuh kan, di sini kita, nah, biasanya kalau di ini gitu, atau lemak yang di samping, di oblik, samping sini, ya, itu adalah lemak di bawah kulit. Selama bisa kita cubit, itu lemak di bawah kulit. Nah, kalau visceral fat adalah lemak yang menutup organ-organ tubuh. Kenapa disebut visceral fat? Padahal kan dia lemak yang ada di organ-organ tubuh. Kenapa disebut lemak visceral? Visceral itu kan ada di bagian perut. Karena kebanyakan teman-teman dia menumpuk di bagian sini, visceral fat. Nah, kalau belly fat itu beda lagi. Belly fat itu adalah lemak yang menutup area di bagian perut, tapi dia di bawah kulit, teman-teman. Masih subkutan. Nah, dengan teman-teman terlalu banyak menumpuk lemak di bagian perut, itulah sebabnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bilang apa? Nggak perlu timbangan untuk kasih tahu lo semua buat segera program diet. Hah? Maksudnya gimana nih? Kata kita kan, lo cukup ukur lingkar perut saja. Kata kementerian itu kan, ukur lingkar perut aja, kalau misalnya lebih dari 90 cm untuk pria, cus, turunin berat badannya. Kalau untuk wanita lebih dari 80, kalau saya nggak salah, cus, turunin. Jadi cukup dengan ukur lingkar perut aja, itu teman-teman udah harus segera aware turunin berat badannya. Ya, kenapa? Karena dengan terlalu banyak penyimpanan lemak di bagian perut teman-teman, itu ternyata meningkatkan resiko terkena diabetes tipe 2 dan resiko penyakit jantung, teman-teman. Nah, coba-cobalah cek-cek biaya pengobatan sakit jantung. Ya mungkin dengan itu teman-teman bisa mulai, ya gimana gitu. Saya sudah cek, teman-teman. Waduh. Nebus obatnya aja, ya Allah. Ya, coba-cobalah cek sakit jantung berapa. Cara yang baik nurunin berat badan gimana ya, Kak? Ya, cara yang baik nurunin berat badan dengan cara paling mudah adalah atur pola makan. Karena lebih mudah atur pola makan dibanding olahraga yang berlebihan. Ya, faktanya teman-teman, nah ini ternyata saya keliru. Faktanya teman-teman, dengan lingkar perut untuk laki-laki lebih dari 100 cm dan wanita lebih dari 88 cm,
itu ternyata teman-teman termasuk abdominal obesity. Jadi obesitas abdominal, which is considered a health risk, yang mana itu ternyata bisa meningkatkan resiko kesehatan. One of the most effective ways to reduce belly fat is to regularly take part in aerobic exercise such as walking. Nah, perhatikan kalimatnya teman-teman. One of the most, salah satu dari yang paling efektif, cara yang paling efektif, salah satu cara yang paling efektif, salah satu berarti, masih banyak cara berarti ya, salah satu cara yang paling efektif untuk mengurangi belly fat secara reguler adalah dengan olahraga kardio. Nah, dan contohnya adalah jalan kaki. Artinya teman-teman bisa lakukan olahraga apapun, olahraga kardio apapun, tapi salah satu yang bisa teman-teman lakukan adalah jalan kaki. Satu penelitian kecil menunjukkan ketika ada wanita dengan kondisi obesitas, jalan 50-70 menit 3 kali seminggu dalam waktu 12 minggu, rata-rata mereka ternyata bisa mengurangi lingkar perutnya. The fat directly under the skin and the hidden fat within your abdominal cavity were both significantly reduced in the exercise group in comparison to the control group. Nah, jadi wanita-wanita yang obesitas, kelompok yang pertama disuruh jalan, teman-teman. 50-70 menit 3 kali seminggu dalam waktu 12 minggu, berarti dalam 1 bulan. Kelompok yang kedua, nggak usah jalan, biar aja. Ternyata teman-teman, wanita yang disuruh jalan ini itu ternyata bisa mengurangi lingkar perutnya lebih banyak dibanding yang nggak ngapa-ngapain. Kardio sama aerobik sama nggak, Kak? Nah, kalau ditanya kardio sama aerobik sama nggak, Kak? Itu tergantung dari istilah penggunaannya aja. Kalau yang teman-teman maksud adalah senam aerobik, maka itu masuk dalam kategori olahraga kardio. Tapi kalau misalnya tipe olahraga aerobik, tipe olahraga kardio, tipe olahraga strength training, itu beda lagi. Ya, tapi kalau yang teman-teman maksud adalah senam aerobik, ya itu berarti masuk dalam kategori olahraga kardio, senam aerobik, senam zumba, dan senam-senam yang lainnya. Ya. Jadi penelitian lain menunjukkan bahwa people on a calorie control diet who walk for 1 hour 5 times per week for 12 weeks were able to lose inch of their waistline as well as more body fat compared with those who follow the diet alone. Nah, penelitian lain teman-teman menunjukkan bahwa ada orang yang udah dikontrol pola makannya, dikontrol semuanya, terus dibagi menjadi 2 grup. Yang pertama adalah yang dikontrol pola makannya, tapi nggak jalan kaki dan nggak olahraga apa-apa, cuma dikontrol pola makan aja. Yang kedua adalah dikontrol pola makan plus ditambahkan jalan kaki 1 jam selama 5 kali dalam waktu 1 minggu, dalam waktu 1 bulan. Ternyata hasilnya orang yang jalan kaki itu lingkar perutnya dan lingkar tubuhnya menurun dibanding orang yang nggak olahraga atau nggak jalan kaki sama sekali. Nah, jadi itulah kesimpulan yang bisa kita ambil dari informasi-informasi yang disampaikan sebelumnya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, yuk kita lebih bisa mengconnecting the dot, menghubungkan informasi-informasi yang ada. Hindari mengambil kesimpulan hanya dari satu informasi aja. Ya, kenapa? Karena sekarang teman-teman itu tren labeling diet culture tuh udah luar biasa. Entah kenapa kayak tertanam gitu. Dan ini di satu sisi membahayakan, di sisi lain juga merugikan teman-teman. Ya, ambil contoh misalnya ketika teman-teman beranggapan bahwa dengan mengganti minyak goreng dengan olive oil, teman-teman akan bisa turun berat badan. Enggak, teman-teman. Memang betul, mengganti olive oil itu akan jauh lebih sehat. Kenapa? Karena lemak baiknya lebih banyak di olive oil. Tetapi kalorinya sama. Kalorinya sama, teman-teman. Ya, jadi hindari mengambil kesimpulan dari satu informasi
yang setengah-setengah. Apalagi sekarang nih kan informasi sekarang tergantung durasi, guys, ya. Kalau di TikTok 15 detik lah, ada yang 30 detik, yang 2 menit kadang nggak ditonton sampai habis gitu kan. Nah, jadi kalau saya ditanya bisa nggak turun berat badan dengan minyak goreng biasa? Ya bisa aja selama defisit kalori, tetapi rugi. Kenapa? Karena tidak bisa mendapatkan lemak baik yang lebih banyak kalau kita nggak pakai olive oil. Yang kayak gitu-gitu ya. Terus berarti saya harus pakai beras merah? Enggak juga. Tapi akan rugi. Kenapa? Karena beras merah kandungan seratnya lebih tinggi, vitamin mineralnya lebih tinggi dibanding beras putih. Tapi bisa nggak saya turun berat badan dengan beras putih? Bisa. Bisa, teman-teman. Ya itu tapi teman-teman akan kehilangan banyak hal yang ada di beras merah. Ya, apalagi kalau teman-teman beras shirataki. Wah, itu akan sangat membahayakan dan merugikan, terutama kalau misalnya budget teman-teman terbatas. Beras shirataki overpriced, guys. Ya, beras shirataki overpriced. 500 gram beras shirataki itu bisa beli 5 kilo beras putih. Oh, berarti beras shirataki jelek dong? Enggak, kan? Suka kayak gitu deh, kan? Enggak kayak gitu cara berpikirnya. Kan itu makanya apa, kita tuh harus bisa ini teman-teman ya, connecting the dot, informasi yang ada dikumpulin, nah terus kita lihat oh ternyata kayak gini loh. Jangan langsung ambil kesimpulan beras shirataki nggak bagus, nggak juga. Berarti orang yang pakai beras shirataki mereka nggak juga, sama aja ya. Selama tujuannya sama-sama pengen turun berat badan, sama-sama pengen sehat, ya nggak apa-apa. Beras shirataki adalah salah satu tools atau strategi untuk bisa defisit kalori. Ya udah, sok silakan beras shirataki. Tapi overpriced. Nah, ini ada yang nanya nih, gimana kalau jalan kaki di mall? Apakah bisa dikategorikan jalan kaki untuk menurunkan berat badan atau jalan yang menurunkan berat badan adalah jalan cepat? Nah, ya jadi seperti yang saya bilang tadi di awal, teman-teman, jalan kaki di mall, jalan kaki di pasar, jalan kaki sama anak, itu termasuk dalam kategori non-exercise activity thermogenesis. Tapi akan masuk kategori olahraga jalan kaki di mall kalau misalnya dibilang, Papa, Mama mau jalan kaki di mall dengan durasi waktu 30-40 menit, ya, kurang lebih jarak yang Mama akan tempuh itu 10 km. Nah, itu jalan kaki, olahraga di mall, teman-teman. Ya, teman-teman jalan kaki. Nggak berhenti berarti jalan kakinya. Nggak berhenti di salah satu toko, melihat-lihat dulu, nggak. Ya, jadi jalan kaki akan masuk olahraga kalau ada durasi, ada jarak, ada continuity, ada intensitas. Tapi kalau cuman lihat-lihat ya, shopping, walk around, cuci mata, itu bukan olahraga itu. Ya, masih masuk kategori non exercise activity thermogenesis ya. Terus ada yang nanya juga, bagaimana caranya untuk menurunkan lemak di paha dan betis dengan benar? Nah, jadi teman-teman, sebagai pengetahuan kita bersama, memang betul ada banyak informasi yang berada di luaran sana, olahraga untuk bagian perut, olahraga untuk bagian kaki, olahraga untuk bagian lengan. Yang harus teman-teman pahami bersama bahwa gerakan-gerakan itu menyasar otot, bukan menyasar lemak. Ya, kenapa? Karena ada penelitian yang dikenal dengan istilah spot reduction, bahwa masih terjadi pro dan kontra di luaran sana, dan ada artikel ilmiahnya yang menyatakan bahwa tubuh kita itu belum bisa kita atur bagian lemak mana yang mau dihilangkan. Nggak bisa tuh. Kan nggak mungkin teman-teman makan ayam goreng, lemaknya saya mau letakkan lemak ini di bagian jempol kaki aja, nggak bisa. Begitu juga dengan menghilangkan lemak di bagian tubuh tertentu, nggak bisa teman-teman, belum bisa. Yang bisa kita lakukan adalah apa? Menyasar ke otot bagian tertentu. Bisa, ada ototnya, ya, otot shoulder, otot back, kemudian otot di sini ada abdominal, kemudian ada oblique kiri kanan, glutes bokong, terus quads, hamstring, itu bisa ototnya, tapi lemaknya
Nggak bisa. Nggak bisa tuh saya akan olahraga otot untuk menguatkan otot bagian hamstring, bagian kaki, terus lemaknya saya akan hilangkan di situ. Nggak bisa. Sampai saat ini pun masih menjadi misteri. Karena ada orang yang olahraga yang sama, pola makan sama, tapi ternyata kehilangan lemak di bagian tubuhnya itu beda, teman-teman. Ada yang hilang di bagian pipi dulu, ada yang hilang di bagian paha dulu, ada yang hilang di bagian perut dulu. But it's okay. Kenapa? Karena yang penting lemak berlebihnya hilang. Kayak gitu, ya. Udah siang banget nih. Satu kali lagi ya. Kesibukan sudah menyita waktu saya mulai jam 5 masak untuk keluarga, kerja pulang sore, hanya di hari Selasa sempatkan waktu yoga. Apakah itu sudah cukup? Umur saya 60 tahun. Jadi kalau misalnya waktunya sudah sibuk, carilah olahraga yang bisa dilakukan di sela-sela waktu sekaligus menambahkan aktivitas gerak harian. Jadi nggak ujuk-ujuk olahraga. Dan olahraga itu dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah seminggu 150 menit. Ya teman-teman ya, seminggu 150 menit. Teman-teman bisa bangun lebih awal untuk berolahraga dulu, atau teman-teman bisa lakukan olahraga menjelang tidur. Boleh banget. Yang penting sesuaikan dengan Windows Activity teman-teman semua. Oke.